Tapi kanvas rem ini masih berada pada posisi mengunci pada disk lengket karena karatan. Itulah yang membuat roda mobil kita tidak bergerak, tidak memutar, atau seperti terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di YouTube channel saya Muhammad Rusdi. Ya kawan, di video saya kali ini, sharing saya hari ini, saya mau berbagi tips tentang servis rem tromol, karena ini servis rem. Jadi kalau nanti kawan ada yang masalah ngalamin remnya bunyi-bunyi atau kurang pakem, atau ada yang merasakan saat pagi hari ternyata itu roda belakang ngunci ya, ngunci seolah direm padahal handbrake udah diturunkan. Nah, nanti saya akan jelaskan di video saya ini. Oke, langsung saja saksikan video saya berikut ini. Ya kawan, setelah roda kita buka, lalu kita buka disknya ini ya, piringannya ini. Tapi dia ada baut di sini, ada lubang baut. Oke, biasalah kawan ya, namanya ini mobil udah berumur, baut pengunciannya jadi rusak karena di saking kerasnya digunakan tokok gini. Ya, jadi ya kita ngikut lah jadinya selanjutnya. Nah tuh, karena saya selalu servis remnya sendiri. Servis rem mobil ini saya bukan berarti mengganti oli rem ya, tapi hanya membersihkan kanvas rem. Kawan bisa lihat, ini saya udah telat. Saya ini udah sekitar lebih dari 6 bulan, mungkin ada deh 8 bulan ya, belum pernah bongkar disknya ini lagi. Saran saya sebaiknya mungkin sekitar 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali deh gitu ya, kalau kawan saking malasnya. Atau biasa kalau kita lakukan servis mobil itu biasanya ini juga, kalau misalkan mekaniknya tidak membersihkan ya minta tolong aja sama mekaniknya supaya remnya tolong dicek, bilang gitu, supaya dicek kebersihan remnya. Oke, untuk memastikan kita buka dulu ininya ya kawan ya. Ini dibuka dulu bautnya, baut yang ini dibuka dulu. Oke, udah terbuka. Jadi dia itu ada dua ya kawan ya, satu di sini, satu di sisi yang berseberangan. Nah, fungsinya itu adalah di sisi yang berseberangan itu bautnya untuk membuka disknya ini sendiri. Oh iya, untuk memastikan kembali kawan, saat kita mau buka rem ini, pastikan saat didongkrak, dipasangnya dongkrak nih, pasang dongkrak, mobil didongkrak buka ban, pastikan rem tangan, handbrake itu dinonaktifkan ya kawan ya, dinonaktifkan supaya dia tidak ngunci ke disknya ini sendiri nih, supaya dia bisa bebas nih. Tapi ada saran dari saya nih, jika kawan mendongkrak mobil seperti ini nih, didongkrak ya, dipasang dongkraknya seperti ini, pastikan roda di sisi yang berlawanan, diganjel batu dulu. Oke, diganjel batu dulu nih kawan. Tujuannya apa? Supaya saat handbrake kita lepas, kan mobil tuh diangkat pakai dongkrak kan posisinya miring ya. Posisinya miring. Nah, saat posisi miring, pastinya mobil itu dan handbrake itu dilepas, bisa meluncur nih, bisa ke depan atau ke belakang ya, mengakibatkan mobil kita bisa ambrol nantinya ya. Ambrol karena roda nih udah dilepas ya. Jadi ganjel batu nih sisi belakang dan sisi depan untuk menjaga supaya mobil tidak maju mundur gini ya, karena kan nanti terangkat sedikit miring gini ya sisinya yang didongkrak. Oke, setelah seperti ini, jika udah seperti ini, kita lakukan buka disknya ini ya kawan. Jadi martil getok-getok dikit supaya supaya dia bisa lepas remnya ya. Nah, dia udah goyang tuh, tinggal kita perlahan-lahan kita cabut. Oke, pakai obeng dikit untuk membantu mencongkelnya. Perlahan aja ya kawan ya, pelan-pelan aja ya. Kawan bisa lihat nih, ini udah tercabut nih ya, tuh langsung debu remnya itu berjatuhan. Tuh tandanya
kondisi rem saya tuh kanvas remnya itu kotor di dalam ya. Oke, maaf ya, saya nih kawan bisa lihat nih, perhatiin ya, ini udah terbuka. Wah, nih, nah kawan bisa lihat sendiri tuh ya, tuh debu-debu dari remnya. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 8 bulan tidak saya bongkar, tidak saya bersihin. Nah, kawan bisa lihat sendiri tuh abu dari kanvas rem. Sekalian kita mau ngecek kanvas remnya masih bagus, masih tebal atau sudah tipis. Nah, ini harus dibuang ya kawan ya. Kawan bisa lihat nih, bisa lihat sendiri nih. Ini saya tuang kemari, tuh debunya tuh debu dari rem. Kalau kawan lihat di sini nih sampai udah hitam ya, kita bersihkan ya. Kalau ada brake cleaner ya atau pembersih rem itu lebih bagus lagi. Tapi saran saya jangan sekali-kali menyiramkan atau membersihkan ini dengan oli ya kawan ya, karena itu akan membuat rem malah justru jadinya licin. Nanti rem kita tidak bekerja maksimal. Oke, nah ini dibersihin, banyak abu ya. Tuh, kawan bisa lihat tadinya hitam tuh, abu semua nih. Jadi harus dibersihkan. Ini kawan ya. Nah, terlalu banyak debu ya. Saya semprotnya air aja biar jangan terlalu banyak debunya. Nah, lebih bagus kawan kalau ada pakainya brake cleaner ya. Memang itu dikhususkan. Kalau di sini saya hanya pakai air. Kalau udah pakai air, jangan lupa harus dibersihin bener-bener ya, dan dikeringkan. Kalau tidak nanti bisa menimbulkan karat ya. Tapi jangan sekali-kali menggunakan yang berbahan minyak seperti oli ya. Kalau menggunakan bahan minyak seperti oli, nanti rem kawan-kawan bisa dipastikan bakal licin, tidak bekerja sama sekali. Oke, di sini saya hanya menyemprotkan air ya. Bagus juga kalau air sabun, sedikit diberikan sabun untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Tapi harus hati-hati kawan ya, karena kalau air ini bisa menimbulkan karat. Jadi nantinya setelah ini harus dikeringkan. Ini baru satu sisi ya, baru sisi yang belakang, masih sisi yang sebelah kanan, belum yang kiri. Karena kan rem kita pada saat kita mengerem itu kanvas rem. Nah, ini kanvas rem itu akan menyentuh piringan disnya ini. Jadi sedikit-sedikit kanvas rem itu akan bergesekan, itu jadi terkelupas lah gitu ya, menimbulkan debu, menimbulkan kotoran ya. Kalau dilihat kanvas rem saya nggak terlalu nampak ya, nanti dah kalau udah dibersihin baru kelihatan. Kalau ada yang memberi saran, Mas harusnya pakai ini, harusnya pakai ini, nah itu mungkin kedepannya saya bakal lakukan itu. Tapi yang saya ketahui sampai saat ini tuh masih pakai cairan brake cleaner. Nah, karena saya nggak dapat brake cleanernya, jadi di sini saya masih pakai air saja tanpa dicampur apa-apa. Oke. Nah, di sini kita lihat kaliper remnya, master remnya ya, master untuk minyak remnya. Itu udah bersih lagi, tadinya hitam. Kawan bisa lihat nanti diputar ulang lagi tadinya seperti apa, begitu waktu baru dibuka hitamnya seperti apa. Sekarang sudah bersih kembali. Nah, di sini juga kita fungsinya ngecek seperti ini untuk mengetahui ya, oke, kaliper rem kita itu masih dalam kondisi baik atau tidak ya. Kadang kan takutnya di sini apakah ada bocor nih seal-sealnya gitu ya kawan ya. Nah, nih kalau saya lihat di punya saya sealnya masih aman ya. Biasa mobil udah 5 tahunan biasa banyak PR-nya. Nggak banyak sih, asal dirawat ya. Oke, nah di sini masih aman. Nanti kita lihat juga oli remnya masih bagus atau tidak, masih cukup atau tidak. Kalau seandainya ada berkurang berarti kemungkinan ada yang bocor. Kalau di sini kayaknya nggak ada.
Tapi bagi kawan-kawan yang nggak ngerti seperti saya, masih awam ya, sebaiknya jangan dibongkar ya, jangan dibongkar kalau nggak ngerti masangnya. Ingat ya kawan ya, ribet. Kalau yang nggak ngerti, ribet. Bongkarnya gampang. Bongkarnya, kalau saya bilang ya, bongkarnya gampang nih. Kaliper rem ini, sepatu rem ini, kalau kalipernya ini ya, sepatu rem ini, bongkarnya gampang. Masangnya yang bakal kesulitan kalau kita nggak berpengalaman. Jadi saran saya bersihinnya cukup ya gini-gini aja. Kalau saran saya sih. Tapi kalau kawan ada yang berani dan merasa bisa untuk masangnya kembali, ya silakan aja. Lebih baik dibongkar ya, lebih baik dibongkar jadi bisa lebih bersih lagi. Kalau ada spray gun angin ya, sebaiknya disemprot angin lagi setelah ini supaya memastikan bagian-bagian yang ada di dalamnya itu kering kembali. Oke, jika sudah kawan, ini bagian rem, jangan lupa disnya juga dicuci ya kawan ya. Tapi karena ini bisa lepas, saya cucinya nanti pakai sabun aja, kayak air sabun saya bawa ke tempat cuci nih. Oke kawan, nah jadi kalau kenapa sih sering kejadian ya saat dinyalakan pagi hari, saat mobil akan digunakan pagi hari, terkadang mau ban itu seperti mengunci ya, ban belakang itu seperti mengunci. Mungkin kawan-kawan pernah ngalamin ya, ban belakang itu seperti mengunci. Jadi bannya itu tidak bisa bergerak sama sekali, tidak memutar. Saat kita biasanya kita cuci mobil tuh, cuci mobil, maka ban itu akan ikut tersiram. Jadi posisi rem ini, nah ini disnya ini penutup rem ini kan kanvas rem ya, ini kanvas rem. Oke kawan, ini kanvas rem. Pada saat posisi mengerem, piston atau kaliper dari rem ini, saat rem itu digunakan, ini akan menolak nih, menolak. Jadi kanvas rem ini akan tertolak ke sini. Saat kanvas rem tertolak, maka dia akan mengunci ke sisi disnya ini nih. Dis rem ini kalau rem tromol ya, rem tromol. Beda lagi kalau rem cakram. Nah, rem tromol. Jadi mirip seperti di sepeda motor. Jadi kanvas rem itu akan mengunci di sini nih. Nah, ini jalurnya nih. Kenapa ini jadinya kilat banget? Itu karena itulah gesekan dari kanvas rem itu ke sini. Jadi ini harus diperhatiin juga kawan ya, jangan sampai ini ada luka. Kayak itu kenapa dibutuhkan yang namanya servis rem ya, servis rem. Jadi dibersihkan ini semua. Tadi kawan ada lihat kondisi baru dibuka, ini hitam semua, diakibatkan dari debu-debu yang ada dihasilkan dari gesekan antara kanvas rem dengan besi disnya ini. Jadi dia berdebu di dalam, menutupi ini semua. Nah kalau itu dibiarkan, itu bisa-bisa mengganggu kinerja dari ini nih, piston dari rem ini atau kaliper rem ya, mengganggu kinerjanya karena terhalang debu-debunya. Jadi butuh yang namanya dibersihkan. Oke, dicuci bersih segala macam. Lebih baik seperti saya bilang tadi pakai brake cleaner ya. Itu udah khusus. Kalau di sini saya hanya menggunakan air, full air saja, saya tidak menggunakan yang lain-lain. Oke. Nah, saat kita mencuci mobil, secara tidak langsung itu air akan masuk ke dalam ini. Air akan masuk ke dalam tromol rem. Lalu kita parkirin mobil, handbrake itu ditarik. Nah, oke, jadi saat handbrake itu ditarik, maka kaliper rem ini akan membuka, gini, membuka, yang mengakibatkan kampas rem ini akan mengunci pada disnya ini, ya kawan ya. Nah, mengunci pada dis, ternyata kita kunci, ini kan basah awalnya ya, rem ini tuh cepat banget keringnya, cepat kering, jadi cepat berkarat. Oke, nah saat kita habis mencuci atau habis terabas banjir ya, kena hujan gitu di jalan ya, kita kan nggak sadar air akan masuk ke dalam sini. Lalu kita parkirin mobil itu, kita handbrake kita tarik, lalu kita lepas. Paginya kita mau nyalain mobil, kita lepas, yang balik itu hanya pistonnya, tapi kanvas rem ini masih berada pada posisi mengunci pada dis, lengket karena karatan. Itulah yang membuat roda mobil kita tidak bergerak, tidak memutar, atau seperti terkunci. Seperti itu kawan. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa seringnya mobil itu terkadang pagi-pagi kita mau nyalakan atau kita mau gunakan, itu kenapa kok bisa terkunci rodanya.
atau mengunci rodanya seolah seperti di rem. Nah, itu adalah penyebab dari kanvas rem lengket pada disknya. Oke, yang diakibatkan habis nyuci mobil atau terabas hujan atau kena banjir gitu ya. Maka kalau biasanya saya kalau seandainya habis kena hujan atau habis cuci mobil, saya nggak tarik fungsi handbrake-nya. Tujuannya apa? Supaya ini menghindari kanvas ini berkarat mengunci pada disk. Oke, itu tips dari saya kawan ya. Kenapa roda mobil itu seringnya mengunci. Jadi selain kita harus mencuci atau membersihkan tromol rem ini sendiri, ini adalah perawatan rem untuk menjaga supaya kinerjanya tetap baik. Karena kalau kanvas rem dibiarin ya, kanvas ini berdebu kayak tadi ya, udah berdebu, lalu di disknya juga banyak debunya, maka pada saat menggunakan rem, debu itu akan menghalangi fungsi, jadinya rem kita tidak berfungsi secara maksimal. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Ya, jika sudah selesai diservis rem tromol kita, jangan lupa untuk dipasangkan kembali disknya, dan pastikan seluruh baut-baut penguncian pada roda sudah terpasang dengan benar dan sudah cukup kuat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat kita menggunakan mobil di jalanan. Sampai ketemu kawan di video saya berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like serta share jika video saya dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.